Para mitra utama, suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi, satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya Salman Alfarisi, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Oke, organisasi, ini poin 911, itu organisasi harus menetapkan yang pertama, apa yang perlu dipantau dan diukur. Kedua, metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang sah. Yang ketiga, ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan. Dan yang keempat, ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi. Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasil evaluasi. 91.2 itu tentang kepuasan pelanggan. Organisasi harus memantau persepsi pelanggan sejauh mana tingkat kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Organisasi harus menetapkan metode untuk memperoleh pemantauan dan meninjau informasi. Contohnya, monitoring persepsi pelanggan dapat meliputi survei pelanggan, umpan balik pelanggan pada produk dan layanan yang dikirim, pertemuan dengan pelanggan, analisis pangsa pasar, pujian, klaim garansi, dan laporan agen. Analisis dan evaluasi di poin 913. Organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran yang tepat. Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi yang pertama, kesesuaian produk dan layanan, yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan, ketiga, kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, keempat, jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektif, yang kelima, efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang, yang keenam, kinerja penyedia eksternal, yang ketujuh, kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu. Note-nya di sini, metode untuk menganalisis data dapat menggunakan teknik statistik. 92. Audit internal. 921 itu organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu tertentu untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mutu sesuai dengan 1. Persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen mutu. Yang kedua, persyaratan standar internasional ISO 9001 versi 2015 ini. Nah, yang kedua itu secara efektif diterapkan dan dipelihara. 922, organisasi harus 1. Merencanakan, menetapkan, dan menerapkan serta memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan yang akan mempertimbangkan pentingnya proses audit, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya. Kedua, menentukan kriteria audit dan lingkup audit sebelumnya. Yang ketiga, memilih auditor untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dan pelaksanaan audit. Yang keempat, memastikan hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan. Yang kelima, melakukan koreksi dan tindakan koreksi yang tepat tanpa ditunda. Yang keenam, menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Untuk panduan audit itu bisa kita lihat di ISO 19011. Tinjauan manajemen 93. 931 secara umum, manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan strategi organisasi. 932, masukan tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan yang pertama, status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya. Yang kedua, perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga,
Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu termasuk tren. 1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan. Kedua, sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi. Ketiga, kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan. Yang keempat, ketidaksesuaian dan tindakan koreksi. Yang kelima, pemantauan dan pengukuran hasil. Yang keenam, hasil audit. Yang ketujuh, kinerja penyedia eksternal. Dan selanjutnya, yang ditinjau adalah kecukupan sumber daya. Kemudian efektivitas tindakan yang diambil untuk penetapan resiko dan peluang. Ini ada di klausul 6.1 yang sudah kita bahas ya. Dan selanjutnya adalah peluang untuk perbaikan. Output dari hasil tinjauan manajemen. Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan peluang untuk perbaikan, kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu, kebutuhan sumber daya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.